Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Cagar Budaya yang kami muliakan, untuk hari ini kami membahas 4 materi, yakni pertama, sikap mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati teman. Yang kedua, menjaga bahasa dan tutur kata. Yang ketiga, memberi kesempatan berbicara. Yang keempat, berpikir sebelum berkata. Ini yang saya sampaikan. Untuk hal ini, sikap mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati teman berbicara dimulai dengan memberikan perhatian penuh saat sedang berbicara. Hindari mengalihkan perhatian atau berbicara saat orang lain berbicara. Dalam Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang kedua, surat 2 ayat 197. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terhalang, maka sebagai gantinya berkorbanlah yang berkorbanlah yang termudah didapat. Dan janganlah mencukur rambutmu sebelum hewan kurban, sampai hewan kurban itu sampai ke tempat penyembelihan. Barang siapa di antara kamu sakit atau ada yang mengalami kesusahan pada kepalanya, maka ganti dengan puasa atau dengan memberi sedekah atau korban. Kemudian apabila kamu dalam keadaan aman, barang siapa yang menikmati ibadah umroh, hendaklah segera memberi korban yang mudah didapat. Barang siapa tidak menemukan hewan kurban, maka hendaklah berpuasa 3 hari daripada waktu haji dan 7 hari ketika kamu kembali. Itu 10 hari yang sempurna. Yang demikian itu ialah bagi orang-orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ayat ini mengajarkan tentang kehati-hatian dan perhatian terhadap kewajiban, sehingga dapat dihubungkan dengan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap teman berbicara. Yang kedua, menjaga bahasa dan tutur kata. Hormati teman dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Hindari kata-kata kasar atau merendahkan yang dapat menyakiti perasaannya. Dalam Quran Al-Hujurat ayat 49, ayat 111, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki mencemoohkan kaum laki-laki yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang mencemooh. Dan janganlah pula wanita-wanita mencemoohkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari wanita-wanita yang mencemooh. Dan janganlah kamu saling memandang rendah, dan jangan pula kamu saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan keburukan bagi seorang sesudah iman ialah membatalkan atau keberhasilan yang telah dicapai. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga tutur kata agar tidak mencemooh atau merendahkan orang lain. Yang ketiga,
memberikan kesempatan berbicara. Berikan teman kesempatan untuk berbicara dengan menyampaikan pendapatnya tanpa interupsi. Ini mencerminkan penghargaan terhadap pandangan dan pemikiran teman. Quran di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 205. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut tanpa membentak-bentak sama mereka dengan perkataan yang kasar. Ayat ini menekankan pentingnya merendahkan diri dalam berbicara yang dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara tanpa diinterupsi. Yang keempat, berpikir sebelum berkata. Sebelum berbicara, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang akan diucapkan. Hindari perkataan yang tidak dipikirkan dengan matang yang dapat menyakiti perasaan teman. Quran surat Qaf ayat 18. Tidak boleh berkata-kata yang tidak berguna kecuali bagi orang yang diberi pemberian yang benar atau yang dibenarkan oleh syariat dengan mengatakan perkataan yang baik. Ayat ini menunjukkan pentingnya berbicara yang bermanfaat dan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati dalam berkomunikasi dengan baik dengan teman. Terima kasih. Itu yang bisa disaring. Oke. Baik, Ustadz. Nanti kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nggih, Ustadz? Nggih. Insyaallah. Ya. Nggih. Oke, Ustadz, niki enten pertanyaan sing mlebet, Ustadz. Nggih. Pertanyaannya niki, Ustadz. Bagaimana toh caranya memastikan bahwa kita memberikan perhatian penuh saat teman berbicara tanpa terganggu hal-hal lain? Wah, ini kayak handphone hal-hal lain iki biasanya. Lagi ngobrol mainan HP. Nggih. Nggih, monggo Ustaz. Ini perlu sekali diperhatikan karena berbicara dimulai dengan memberikan perhatian ini sangat-sangat betul untuk istilahnya untuk menghindari atau mengalihkan perhatian pada pembicara orang lain. Jadi kalau kita sebagai insan yang kamil sempurna ya istilahnya kita harus waspada, hati-hati. Ini ibadah juga ini. Okay. Karena ini ibadah, jadi kita harus menghargai apa yang mau disampaikan dia. Jadi harus kita jaga dengan baik-baik supaya tidak sampai putus berteman. Itu bisa Ustaz sampaikan. Okay. Nah, tapi Ustadz, pas wayahe awak dhewe lagi ngobrol karo konco, terus ancen enten hal sing perlu penting dibahas. Dadi pikirane ku ono misalnya lagi rapat apa lagi ono hal deal-dealan proyekan ngono misalnya, tapi lagi ngobrol iki saiki tapi deal-dealane lewat HP iki. Iku ya apa ya Ustaz? Apakah yang mana harus didahulukan? Ngobrol dulu sama teman atau kita izin dulu sama temannya? Sik ya aku tak iki ngurus iki sik ya diluk ya ngono. Apa tetap berjalan dua-duanya? Gini aja, kalau memang itu yang kita jaga ya, kita harus memutuskan dulu atau sempat izin pada teman yang lain itu. Jadi kita supaya jangan sampai kita ini lepas hubungan dengan teman, karena berbicara ini sangat-sangat hati-hati. Kalau memang berbicara kita ini istilahnya mengalih pada yang lain tuh berarti kita ini istilahnya kurang baik gitu. Ngoten nggih Ustaz nggih. Tadi pilih salah siji sik ya Ustaz ya. Ya, di antara satu salah. Oke.
Oke Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz Niki, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, namun ingin tetap menghormati orang lain? No, iki aku biasanya langsung meweli aku. Aku soalnya orangnya tipe nih Ustadz, misalnya A B B seneng ya seneng, kakak misalnya gak cocok pendapatnya, ya tapi rata-rata sih gak meweli ya meneng sih Ustadz. Gimana Ustadz? Kan ini sudah ada ayat ini menekankan pentingnya menjaga tutur kata agar tidak mencemooh atau merendahkan orang lain. Jadi kita harus istilahnya menghormati juga dari perkataan kita supaya teman itu bisa enjoy, kayak gitu. Ngoten nggih Ustaz nggih. Oke. Jadi tetap harus menghormati pendapat orang lain nggih. Betul, menghormati. Nggih. Terus Ustadz, ya napa nggih carane supaya omongane awake dhewe iki gak nglarani atine wong liya pas lagi wayahe ngobrol karo wong liya Ustadz? Iya. Jadi gini, kalau kita memang betul-betul berbicara yang baik, itu memang sudah dinas dalam Al-Quran. Orang-orang yang berkata baik itu selalu beribadah kepada Allah. Jadi kita ini jangan sampai mengucapkan hal-hal yang gak enak kepada orang lain. Gitu. Jadi kita usahakan untuk berbuat baik atau berkata yang baik kepada orang lain. Gitu. Tapi Ustadz, nek misale wong liya sing omongane mesti nyelkit-nyelkit ngono ya apa Ustadz ade kudu nanggepine Ustadz? Kita harus bersabar. Memang orang lain tuh istilahnya kita ini gimana ya, kalau kepada orang lain selalu istilahnya memponcokkan kepada kita, tapi ya kita harus betul-betul sabar dengan baik tentang diri kita ini. Jangan sampai kita ini istilahnya memberikan suatu kejahatan atau buruk sangka. Jadi kita harus istilahnya husnudon dulu pada orang lain. Itu. Ngoten nggih. Oke, jadi tetap harus positive thinking gitu nggih Ustaz. Ya, betul. Oke. Terus ya napa nggih carane ade iso ndudokno rasa empati pas wayahe kanca lagi ngobrol nang adewe tentang pengalaman utawa perasaane. Apa ana perilaku khusus sing iso diterapno nang kene Ustaz? Iya. Ini aja. Memang kalau kita bisa bertutur kata atau menyapa dengan baik, insya Allah ya kita istilahnya mendapatkan kebaikan itu. Jadi kita harus waspada lah kepada teman supaya kita ini bisa berteman seawet-awetnya gitu. Oh, ngoten ya Ustaz. Nggih. Oke. Nggih, matur nuwun Ustaz untuk obrolannya pagi ini Ustaz. Sami. Nggih, mugi-mugi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mugi apa yang jadi penyampaian saya tadi bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan. Nggih. Supaya sama-sama menjadi orang yang baik. Insya Allah akan memberikan suatu kebaikan pada kita. Nggih. Amin. Nggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.